Kiai Haji Maulana Harun Ar-Rasyid, kita minta diberikan taujih untuk kita bersama terkait dengan Ramadan, dan beliau adalah guru sirah nabawiyah di Masjid Darul Barakah, dan semoga dengan kita mendengarkan sejarah generasi pertama melakukan Ramadan, bertambah pula semangat kita, khidmat kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kepada guru kita Kiai Haji Maulana Harun Ar-Rasyid kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursali li khairi ummatin bi khairil milali fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin safwatil anami. Yang kami muliakan para asatidz semuanya, serta hadirin dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat ini semoga Allah berikan keberkahan, sebagaimana nama masjid ini juga Darul Barakah, kampung atau desa penuh keberkahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ramadan depan mata. Kita ingin Ramadan kita untuk tahun ini terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan tentunya bagaimana menyambut Ramadan terbaik, kita tiru orang terbaik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la ya'munu 'alaihi al-fitnah." Barang siapa salah seorang dari kalian ingin mengambil satu orang sebagai teladan, sebagai idola, sebagai panutan, ambil yang sudah mati saja, ambil yang sudah meninggal. Fa innal hayya la yu'manu 'alil fitnah, karena yang masih hidup itu tidak ada jaminan bebas dari fitnah. Masih ada keplesetnya, masih ada lupanya, masih ada hilapnya. Yang sudah meninggal sudah ada jaminan itu selesai. Tapi enggak semua orang yang sudah meninggal maksudnya. Siapa? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril athar, sampai seterusnya. Kita cukup sampai di sini. Maknanya para sahabat radhiyallahu ajma'in, akan gua tahlis. Jazakumullah. Maknanya para sahabat radhiyallahu ajma'in, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang yang tidak maksum, atau bisa dibilang manusia biasa, tapi dengan pendidikan Rasulullah SAW bisa menjadi teladan sampai hari kiamat. Bagaimana mereka menyambut Ramadan? Su'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perawinya sama juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Bagaimanakah engkau dulu menyambut Ramadan? Yang tanya berarti tabi'in nih, pada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana dulu tuan-tuan menyambut Ramadan? Apakah menyiapkan cadangan buka puasa, kurma 1 kintal gitu? Atau menyiapkan sahur terjadwal, hari pertama sahurnya rendang, hari kedua kepala kakap, hari ketiga dendeng batokok, atau gimana? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, ini jawaban ini yang ingin kita jadikan pegangan bagi saya terutama dan kita semua. Beliau menjawab, "Maka ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilal." Tidak seorang pun dari kami itu sahabat maksudnya, berani menyambut hilal Ramadan wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal hiqdi ala akhihil muslim. Tidak ada seorang pun dari kami yang berani ketemu Ramadan
dalam hatinya masih ada kebencian sebesar darah pun pada saudara muslimnya. Maknanya apa? Yang sangat penting istiqbal Ramadan adalah kebersihan hati. Yang lain bisa menyusul, baju bisa nyusul, kurma bisa beli di tengah jalan, kalaupun nggak ada datang ke masjid, insya Allah buka bersama ada. Tapi bersihnya hati ini mahal. Dia katakan tadi, tidak ada seorang pun dari kami berani ketemu Ramadan dalam hatinya masih ada perasaan nggak suka, perasaan dengki, perasaan dendam pada saudara muslimnya. Sampai seorang ahlullah terkenal namanya Fudail bin Iyad rahimahullah sampaikan, ma adraka minna man adraka bikathratis siyam wala bikathratis salah. Tidaklah salah satu dari kami para aulia Allah sampai pada derajat yang dia capai karena banyaknya puasa, banyaknya salat, bukan. Walakin bisakha'il anfus wa salamatis sadri wan nashu lil ummatil muslimah. Tapi mereka sampai pada derajat itu dengan 3 saja. Apa itu? Bisalamatis sadri, hati mereka bersih pada sama muslim. Enggak ada perasaan dengki, benci, permusuhan, dendam, enggak ada. Yang kedua, wasakha'in nafsi, dan kedermawanan hati, wan nashu lil ummatil muslimah, dan nasihat keinginan kebaikan untuk umat muslimah. Hadirin jamaah rahimakumullah wal hadirat, kita ambil satu orang sahabat sebagai contoh bagaimana kebersihan hati telah menyampaikan pada derajat luar biasa. Ada satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam bukan dari kecil, sudah agak dewasa tapi umur pemuda. Marhaban, masya Allah, selamat datang, alhamdulillah, Pak Bandi. Masih ada waktunya? Ya. Saya ambil satu contoh kehidupan sahabat ya. Karena emang hari-hari ngajarnya tarikh, kehidupan sahabat. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam umur 30 tahun, tapi tidak lama. 36 tahun wafat. Maknanya beliau hidup sebagai seorang muslim hanya 6 tahun. Berapa? Hanya 6 tahun. Tidak lama, hanya 6 tahun. Di tengah kehidupannya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di depan para sahabat, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga masuk masjid, kalian lihat itu. Maka masuklah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ini. Keesokan harinya terulang lagi, beliau sampaikan lagi, sebentar lagi ahli surga akan masuk ini. Yang datang orang yang sama, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Hari ketiga beliau ulangi, akan datang ahli surga ini masuk ini. Masuk Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, orang yang sama. Sampai Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, ini hebatnya di mana sahabat Sa'ad? Kan baru masuk Islamnya. Baru masuk Islamnya. Abdullah bin Amr bin As dari sejak di Mekah. Ini orang Madinah dari kabilah Aus. Karena penasaran beliau selidiki. Pura-pura ada masalah di rumahnya, nginep di rumah Sa'ad bin Mu'ad tadi. Ringkas cerita 3 hari nggak melihat apa-apa yang istimewa. Akhirnya putus asa. Kok biasa-biasa aja? Sholat seperti saya, tahajud seperti saya, biasa aja, nggak ada yang aneh. Akhirnya pamit sambil minta maaf. Maaf kemarin saya bohong. Saya nggak ada masalah sebenarnya. Hanya penasaran.
Tuhan ini punya apa kok disebut ahli surga oleh Rasulullah saya 3 hari? Terus saya nggak lihat apa-apa, biasa aja. Emang saya begini ini nggak ada yang aneh, nggak ada yang istimewa. Begitu akan melangkah pulang dipanggil, bentar. Mungkin saya bisa sampaikan ada manfaatnya. Apa itu? Kata beliau, hati saya tidak pernah ada kebencian pada muslim manapun. Dan seperti apapun banyaknya dunia datang pada saya, hati saya tidak bergetar. Dan seperti apapun banyaknya dunia hilang dari saya, hati saya tidak merintih. Maka kata Abdullah bin Amr, ya ini yang kami belum punya. Hadiahnya apa? Sebagai penutup, hadiahnya apa yang Allah berikan pada sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini? Beliau umur 30 masuk Islam, 36 tahun wafat. Apa yang Allah berikan hadiahnya? Tatkala beliau wafat, arsy bergetar, 70.000 malaikat datang untuk ikut salat jenazah, untuk menyambut jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini. Belum sampai akhirat, belum sampai barzah, sudah datang bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salamatus sadri tadi. Maka marilah kita istiqbal Ramadan ini, di samping persiapan baca Quran nantinya, persiapan untuk iftar, untuk sedekah dan lainnya. Muqaddimah pertama adalah salamatus sadri, adamul hiqdi ala akhil muslim. Kita hilangkan kebencian, permusuhan, apalagi dendam, apalagi hasad pada muslim manapun. Insya Allah ya, insya Allah. Sudah yang kemarin sempat mungkin agak panas gontok-gontokan gara-gara pilpres, lupakan udah. Insya Allah, lupakan semua. Kita ketemu Ramadan, dah bersihkan semuanya. Udah, kita mau menghadap pada Allah, mau ketemu Ramadan, kita bersihkan supaya jangan ada dendam, sehingga puasa kita makbul indallah dan kita diberi kehormatan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan manfaat pada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.